Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Suasana desa Karangjati mendadak muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas perbukitan, menyelimuti desa yang biasa dipenuhi suara tawa anak-anak kecil bermain layangan di lapangan. Kali ini, suara itu berganti dengan desahan pelan dan bisik-bisik warga yang berkumpul di halaman rumah kayu tua di ujung desa. Rumah itu milik Mbah Sarinem, nenek sepuh berusia 80 tahun yang dikenal hampir semua warga desa. Tidak ada yang tidak mengenal sosok renta itu. Setiap pagi, sebelum matahari betul-betul mengusir kabut tipis dari dedaunan, Mbah Sarinem sudah tampak menyapu halaman rumahnya yang luas. Sapu lidi di tangannya seakan menyatu dengan tubuh kurusnya, dan gerakan tangannya selalu konsisten. Maju mundur, seolah-olah menyapu bukan sekadar tugas, tapi semacam ritual pribadi. Namun pagi itu, sapuan lidi tak terdengar lagi. Yang ada hanya isakan pelan, diiringi suara burung gagak yang entah sejak kapan mulai sering bertengger di atap rumah Mbah Sarinem. "Serangan jantung," katanya. Bisik Buminah, tetangga terdekat yang selama ini paling sering berbincang dengan almarhumah. Bibirnya bergetar, bukan hanya karena udara pagi yang dingin, tapi juga karena rasa kehilangan yang mendalam. Jenazah Mbah Sarinem sudah dibaringkan di ruang tamu yang sempit, ditutupi kain batik tua. Beberapa perempuan tua duduk di tikar pandan, melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lirih. Di sudut ruangan, anak-anak muda desa berdiri kikuk, tidak berani mendekat, hanya sesekali menatap jenazah dengan perasaan tak nyaman. Desa Karangjati bukan desa besar, tetapi punya sejarah panjang yang tak semua orang tahu. Dan Mbah Sarinem, entah kenapa, selalu terasa seperti bagian dari sejarah itu. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan ruang kosong di halaman rumahnya, tapi juga seperti membuka sesuatu yang sudah lama terkunci. 3 hari berlalu sejak pemakaman. Desa mulai kembali beraktivitas seperti biasa, namun ada satu hal yang mulai membuat resah. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sepanjang jalan bergetar pelan, menciptakan suara gemerisik seperti bisikan samar. Suro, salah satu pemuda desa, pulang dari warung kopi milik Pak Darto. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Jalanan sepi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam, kecuali beberapa rumah tua yang masih menyalakan lampu teplok di serambi. Saat melewati rumah Mbah Sarinem, langkah Suro terhenti. Bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena mendengar suara yang sangat familiar. Srek, srek, srek. Suara sapu lidi. Pelipis Suro basah oleh keringat meskipun malam itu udara cukup dingin. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu jelas berasal dari halaman rumah Mbah Sarinem. Dengan langkah perlahan, ia mendekat, menyibakkan daun-daun pisang yang sedikit menutupi pagar bambu rumah itu. Matanya membulat saat melihat sesosok bayangan samar. Seorang wanita tua, membungkuk, dengan gerakan lambat tapi pasti, menyapu halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Kebaya lusuh yang dikenakan bayangan itu berkibar pelan tertiup angin malam. Rambutnya terurai tidak rapi, sebagian menutupi wajahnya yang menghadap ke tanah. Suro ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya seakan membeku. Bayangan itu berhenti menyapu, berdiri tegak, lalu perlahan menoleh. Tidak ada wajah, hanya gelap. Seketika itu pula, Suro berhasil memaksa kakinya bergerak. Ia berlari sekencang-kencangnya tanpa berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, berita tentang suara sapu lidi itu mulai tersebar. Buminah, yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggal Mbah Sarinem, membenarkan bahwa ia juga mendengar suara serupa pada malam sebelumnya. Bahkan lebih mengerikan, Buminah mengaku melihatnya secara langsung. "Aku bangun karena haus. Waktu ke dapur, aku dengar suara sapuan dari luar. Kukira maling, tapi pas aku intip dari celah jendela." Buminah berhenti bercerita. Tangannya gemetar, wajahnya pucat. Yang kulihat, Mbah Sarinem nyapu. Tapi aneh, langkahnya gak nyentuh tanah, kayak melayang sedikit.
Suasana warung kopi Pak Darto langsung senyap. Semua mata memandang Buminah dengan ngeri bercampur penasaran. Cerita itu menyebar lebih cepat dari angin, dan menjelang sore, hampir seluruh warga desa membicarakan hal yang sama. Beberapa malam kemudian, kejadian serupa terus berulang. Suara sapu lidi muncul hampir setiap malam, selalu sekitar pukul 2 pagi. Bayangan itu menyapu pelan, selalu mulai dari sudut kanan halaman dan bergerak perlahan ke kiri. Ada yang mencoba memberanikan diri mendekat, tapi tubuh mereka langsung merinding. Ada yang bahkan pingsan di tempat. Anak-anak kecil mulai rewel, tak berani tidur sendirian. Orang-orang tua mulai mengingatkan untuk tidak keluar rumah selepas Isya. Desa Karangjati berubah mencekam. Dan semua ini bermula dari sapuan terakhir Mbah Sarinem. Pada malam kelima setelah pemakaman, Buminah mendengar sesuatu yang berbeda. Kali ini bukan hanya suara sapu, melainkan suara bisikan. Bisikan lirih seperti suara orang tua yang lemah. "Tolong aku, tolong aku." Suara itu terdengar berulang-ulang, membuat bulu kuduk Buminah berdiri. Ia tak tahu harus berbuat apa. Namun satu hal yang pasti, Mbah Sarinem belum pergi dengan tenang. Dan semua warga desa sadar, mereka harus mencari tahu apa yang membuat arwah Mbah Sarinem belum bisa beristirahat. Suasana desa Karangjati semakin muram. Hari-hari berlalu dengan langit mendung, seolah alam pun bersekongkol menyelimuti desa itu dengan kesedihan yang tak kunjung usai. Pagi hari desa masih hidup seperti biasa, tetapi menjelang malam, ketakutan menggantung di setiap sudut rumah. Suara sapuan itu kini menjadi tamu rutin di tengah malam, tepat pukul 2. Seolah sudah menjadi semacam pertunjukan gaib yang hanya bisa didengar oleh mereka yang terjaga, atau mereka yang cukup bernyali untuk keluar rumah malam-malam. Srek, srek, srek. Suara itu datang dari halaman rumah kayu milik almarhumah Mbah Sarinem. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah lebih lambat. Gerakannya lambat, seirama dengan derak angin yang meniup dedaunan kering di sekitar halaman itu. Warga mulai takut untuk lewat di dekat rumah itu selepas maghrib. Bahkan, ada beberapa orang tua yang melarang anak-anak muda pulang larut. Takut ada yang dijemput oleh sosok yang kini sering mereka sebut sebagai Nyai Sapu Malam. Namun, ketakutan bukan hal yang bisa menahan rasa penasaran anak-anak muda desa. Justru, semakin menyeramkan cerita yang beredar, semakin banyak dari mereka yang penasaran ingin melihat langsung sosok itu. Rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu adalah racun paling berbahaya bagi mereka. Termasuk bagi Suro, pemuda paling pemberani atau paling nekat di Karangjati. Suatu malam, setelah berunding singkat di pos ronda, Suro bersama dua temannya, Wanto dan Parno, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan warga lainnya, merekam suara sapuan itu. Nek bener ada hantunya, rekamannya pasti bisa kedengeran jelas. Nanti kita kasih dengar ke Pak Lurah, kata Suro sambil menyelipkan ponselnya di kantong jaket. Meski handphonenya bukan keluaran terbaru, fitur perekam suaranya cukup jernih untuk merekam percakapan biasa. Wanto dan Parno tidak sepenuhnya setuju, tetapi ego anak muda membuat mereka menahan lidah. Mereka hanya saling pandang penuh kekhawatiran. Jam menunjukkan pukul 1.45. Mereka bertiga berjalan pelan menuju rumah Mbah Sarinem, mengambil rute belakang melewati kebun singkong dan jalan setapak sempit. Angin malam berhembus dingin, menusuk sampai ke tulang. Begitu mendekati pagar bambu yang mulai lapuk, mereka langsung merasakan hawa yang berbeda. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih berat, lebih dingin, dan bau anyir mulai tercium samar. Lalu, tepat pukul 2, suara itu terdengar. Srek, srek, srek. Perlahan, mereka mendekat. Suro mengambil ponselnya, menyalakan aplikasi perekam suara, dan mulai merekam. Sementara matanya menatap tajam ke halaman. Dan di sanalah sosok itu. Seorang nenek tua dengan kebaya kusam, membungkuk, menyapu pelan. Rambutnya panjang menjuntai, sebagian menutup wajah. Gerakannya sangat lambat, seperti orang yang kelelahan. Tapi anehnya, sapuan yang dilakukan tidak menyentuh daun-daun kering. Bahkan dedaunan itu tetap diam, tidak bergerak. Meskipun sapu lidi terus bergerak melewati permukaannya. Astagfirullah.
bisik Parno lirih. Mereka bertiga terpaku. Tapi yang paling mengejutkan bukan hanya sosok itu. Suara bisikan mulai terdengar melalui rekaman ponsel. Tolong aku. Wanto langsung gemetar. Parno memegang lengan Suro erat-erat. Tapi Suro, dengan keberanian setengah nekat, tetap menahan diri agar tidak kabur. Ia ingin mendengar lebih jelas. Tolong aku, tolong anakku. Tiba-tiba sosok itu berhenti menyapu. Perlahan kepalanya terangkat, bergerak kaku, lalu menoleh ke arah mereka bertiga. Mereka melihatnya dengan jelas. Wajahnya bukan wajah Mbah Sarinem, melainkan cekungan gelap tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang menganga, hitam pekat. La ilaha illallah. Wanto berteriak paling keras. Ketiganya langsung lari pontang-panting meninggalkan halaman itu. Nafas mereka memburu. Langkah kaki beradu dengan akar-akar pohon yang mencuat di jalan setapak. Di kejauhan, suara sapu itu masih terdengar. Tapi yang lebih menakutkan, suara bisikan itu semakin jelas. Anakku, tolong aku. Pagi harinya, warga geger. Ketiga pemuda itu menceritakan apa yang mereka alami di pos ronda. Suro memutar hasil rekaman yang sempat direkam malam sebelumnya. Namun, anehnya, yang terdengar hanya suara gemerisik angin dan suara bisikan lirih yang suaranya semakin lama semakin jelas. Tidak ada suara sapu, tidak ada bunyi langkah. Hanya satu kalimat yang berulang-ulang. Tolong aku, anakku, tolong aku. Warga mulai bertanya-tanya. Anaknya siapa? Bukankah Mbah Sarinem hidup sebatang kara? Tidak ada yang pernah mendengar cerita tentang anak atau keluarganya. Bahkan selama ini, Mbah Sarinem hidup dengan hasil kebun seadanya dan bantuan dari tetangga. Pak Lurah akhirnya turun tangan. Ia memanggil beberapa tokoh tua di desa, termasuk Mbah Karto, orang paling dituakan yang juga dikenal sebagai penjaga adat desa. Mbah Karto datang dengan langkah pelan. Meski tubuhnya sudah renta, matanya masih tajam, penuh wibawa. Setelah mendengar cerita dari Suro dan mendengarkan rekaman itu, ia hanya menghela napas panjang. Ini bukan sekadar gangguan biasa, gumamnya pelan. Ada yang belum selesai dari hidup almarhumah. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Pak Lurah. Mbah Karto memandang semua orang yang berkumpul di pos ronda. Suasana hening. Hanya terdengar suara angin dan gemerisik daun jati. Orang yang meninggal sebelum menunaikan nazar kadang tidak bisa tenang. Apalagi kalau nazarnya menyangkut dosa masa lalu. Suaranya meminta tolong. Bisa jadi, ada sesuatu yang belum selesai. Semua yang mendengar langsung saling pandang dengan tatapan takut. Nazar apa, Mbah? Wanto memberanikan diri bertanya. Mbah Karto menggeleng pelan. Aku belum tahu pasti, tapi suara itu bilang, anakku. Bisa jadi, ada rahasia lama yang disimpan Mbah Sarinem sampai akhir hayatnya. Malam itu, ketegangan di desa Karangjati semakin terasa. Tidak ada yang berani keluar rumah selepas Isya. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun seperti ikut bungkam, menyisakan keheningan yang membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Sementara itu, Suro di kamarnya menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Suara rekaman itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Anakku, tolong aku. Siapa anak yang dimaksud? Apa hubungan anak itu dengan kematian Mbah Sarinem? Dan yang lebih menakutkan lagi, mengapa Mbah Sarinem terus-menerus menyapu halaman rumahnya yang sudah dipenuhi daun kering itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai membuat tidur warga desa Karangjati tak lagi tenang. Bahkan, beberapa di antara mereka mulai bermimpi buruk, seolah-olah sapuan lidi itu juga terdengar di dalam mimpi mereka sendiri. Cerita tentang Nyai Sapu Malam kini bukan hanya isapan jempol. Desa Karangjati sedang diselimuti rahasia kelam, dan sepertinya semuanya baru saja dimulai. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa Karangjati ketika suara kentongan terdengar dari arah balai desa. Suara itu bukan tanda bahaya, tapi tanda panggilan rapat penting. Warga yang mendengar segera bergegas menuju ke sana, meskipun langkah mereka dipenuhi rasa was-was. Bagaimana tidak? Dalam seminggu terakhir,
Desa mereka berubah mencekam, dan semuanya berawal dari kematian Mbah Sarinem. Di balai desa, Pak Lurah, sosok pemimpin desa yang biasanya ramah dan santai, kali ini terlihat tegang. Kerutan di dahinya bertambah dalam. Matanya memandang ke arah pojok ruangan tempat seorang lelaki tua duduk dengan tenang, Mbah Karto. Mbah Karto adalah sesepuh desa. Usianya sudah lebih dari 80. Mungkin seumuran dengan Mbah Sarinem semasa hidup. Tubuhnya kurus, kulit keriput, dan rambutnya yang memutih selalu ditutup dengan ikat kepala bati. Meskipun sudah renta, tatapan matanya masih tajam, penuh wibawa, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu dianggap sebagai kebenaran oleh warga desa. "Terima kasih, semua sudah datang," buka Pak Lurah dengan suara pelan. "Aku tahu belakangan ini banyak dari kalian yang gelisah. Kita semua tahu, ada sesuatu yang tidak beres setelah Mbah Sarinem meninggal." Semua orang diam. Suasana balai desa terasa dingin. Bahkan suara burung pun seakan enggan berkicau pagi itu. "Karena itulah," lanjut Pak Lurah, "aku memanggil Mbah Karto ke sini untuk membantu kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mbah Karto mengangguk pelan. Ia mengusap janggut putihnya sebelum mulai berbicara. "Apa yang kalian dengar? Apa yang kalian lihat itu bukan hayalan. Memang ada sesuatu yang belum selesai. Dan itu bukan gangguan sembarangan," ucapnya perlahan. Beberapa warga menelan ludah, merasa bulu kuduk mereka meremang hanya dengan mendengar kalimat pembuka itu. "Saya sudah dengar ceritanya dari Suro dan kawan-kawannya. Sudah dengar juga rekaman suara bisikan itu." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah tegang di hadapannya. "Kalian semua harus tahu satu hal," lanjutnya. "Ada larangan dari leluhur. Larangan untuk tidak mengganggu roh orang yang meninggal sebelum urusan dunianya selesai." Pak Lurah mengernyit. "Maksudnya, Mbah Karto menghela napas pelan. "Arwah orang yang meninggal mendadak seringkali meninggalkan jejak. Bukan karena mereka ingin menakuti, tapi karena ada sesuatu yang belum mereka tunaikan. Biasanya berupa nazar, janji, atau bahkan rahasia besar yang selama hidup belum terungkap." Warga mulai saling berbisik. Kata nazar mulai berputar di kepala mereka. Semua bertanya-tanya, apa yang belum diselesaikan Mbah Sarinem? "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Pak Lurah lagi. "Jangan ada satupun dari kalian yang berani macam-macam. Jangan ada yang coba-coba merekam lagi. Jangan ada yang bicara buruk soal almarhumah. Dan jangan ada yang masuk rumahnya tanpa izin," ujar Mbah Karto tegas. "Kalau salah langkah, yang datang bukan cuma arwahnya, bisa jadi sesuatu yang lebih buruk ikut terbuka." Ucapannya membuat ruangan kembali hening. Tiba-tiba, dari belakang, Bu Minah yang sejak tadi diam, angkat bicara dengan suara bergetar. "Tapi saya dengar bisikannya, Mbah. Dia bilang, 'Anakku,' terus-menerus. Kita semua tahu, Mbah Sarinem hidup sebatang kara. Apa mungkin dia pernah punya anak?" Kalimat itu seperti menyiram bensin ke bara api. Bisik-bisik semakin ramai. Semua orang bertanya-tanya. "Setahuku, dia memang pernah menikah waktu muda, tapi katanya suaminya pergi entah kemana," gumam salah satu ibu-ibu. "Aku juga dengar. Ada yang bilang dia hamil di luar nikah dulu, tapi nggak pernah ada yang berani tanya langsung," tambah yang lain. Cerita demi cerita mulai bermunculan, seolah-olah rahasia masa lalu Mbah Sarinem mulai menyeruak keluar dari tanah. Suro, yang sejak kejadian malam itu selalu merasa gelisah, tidak bisa tinggal diam. Malam harinya, ia duduk sendirian di teras rumah, memandangi ponselnya yang masih menyimpan rekaman mengerikan itu. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa anak yang dimaksud? Apa hubungannya dengan nazar yang belum selesai itu? Dan kenapa arwah Mbah Sarinem masih saja mondar-mandir menyapu halaman? Pukul 1.30 malam, tanpa pikir panjang, Suro menyambar jaketnya dan keluar rumah. Ia tahu larangan Mbah Karto, tapi rasa penasarannya sudah terlalu besar untuk ditahan. Ia tidak sendiri. Di tengah jalan, Wanto dan Parno ternyata juga berniat melakukan hal yang sama.
Ketiganya saling tatap dengan wajah penuh tekad. Meskipun rasa takut menyelimuti langkah mereka. Kita cari tahu sendiri. Kalau terus begini, desa bakal terus-terusan ketakutan. Gumam Suro. Jalan setapak menuju rumah Mbah Sarinem seperti biasa diselimuti kabut tipis. Akar pohon mencuat dari tanah, ranting kering berserakan, dan angin malam berembus membawa bau anyir yang semakin kuat mendekati rumah tua itu. Dan tepat pukul 2 pagi, suara itu terdengar lagi. Srek, srek, srek. Mereka mendekat. Kali ini tanpa bersembunyi. Mereka berdiri tepat di depan pagar bambu yang sudah hampir roboh, menatap halaman yang diterangi cahaya bulan pucat. Di sana, bayangan Mbah Sarinem kembali terlihat. Kali ini lebih jelas. Kebaya lusuhnya berkibar pelan tertiup angin. Tubuhnya bungkuk, tangannya kurus kering, dan rambutnya semakin kusut, menutup hampir seluruh wajahnya. Tapi ada satu hal yang berbeda malam ini. Mulutnya bergerak. "Anakku, tolong aku, anakku." Bisikan itu terdengar bukan hanya dari ponsel, tapi langsung dari mulut sosok itu. Suara parau, seperti suara orang yang tersedak air, bercampur isakan pelan. Lalu tiba-tiba, sosok itu berhenti menyapu. Tangannya yang memegang sapu mengarah ke tanah, tepat ke satu titik di sudut halaman. Di situ, suara bisikan itu berubah menjadi bisikan yang lebih jelas. Seakan-akan arwah Mbah Sarinem menunjuk ke suatu tempat. Suro dan teman-temannya saling pandang. "Dia nunjuk," bisik Parno ketakutan. "Kayaknya ada sesuatu di situ," tambah Wanto, wajahnya pucat. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, dari belakang terdengar suara berat dan lantang. "Jangan!" Mereka menoleh. Mbah Karto berdiri beberapa meter di belakang mereka, membawa obor kecil. Matanya menyala marah, namun juga penuh ketakutan. "Kalian mau celaka? Sudah kubilang, jangan diganggu sebelum waktunya." Ketiganya menunduk, malu bercampur takut. "Kalau memang ada yang harus diungkap, biar aku yang memimpin. Jangan bertindak gegabah." Pagi harinya, warga kembali berkumpul di balai desa. Kali ini lebih ramai. Berita tentang suara bisikan, tentang sosok Mbah Sarinem menunjuk ke satu titik di halaman rumahnya, menyebar cepat. "Kalau benar ada sesuatu di situ, kita gali saja, Mbah," ujar Pak Lurah. Mbah Karto tidak menjawab langsung. Ia menatap ke arah rumah Mbah Sarinem yang terlihat dari kejauhan. Angin bertiup membawa aroma daun kering yang terbakar. Aroma yang selalu mengiringi kemunculan suara sapuan itu. Belum saatnya," ucapnya pelan. "Kita harus persiapkan ritual. Kita harus cari tahu siapa anak yang dimaksud." Kemudian, seperti mengingat sesuatu, Mbah Karto memejamkan mata. "Aku ingat dulu, waktu kami masih muda, Mbah Sarinem memang pernah mengandung anak, tapi tidak ada yang tahu siapa bapaknya. Dan yang lebih menyeramkan, katanya anak itu tidak pernah lahir dengan selamat." Suasana balai desa semakin mencekam. Kita harus bersiap. Kalau benar itu janji yang belum ditepati, arwahnya tidak akan tenang sebelum semuanya selesai. Dan sejak saat itu, desa Karangjati seperti menunggu kebenaran. Suasana desa Karangjati kini benar-benar berubah. Siang hari terasa sunyi, malam hari mencekam. Sejak kejadian malam itu, saat sosok Mbah Sarinem menunjuk ke satu titik di halaman rumahnya, ketegangan menyelimuti seluruh penjuru desa. Tidak ada lagi anak-anak berlarian di jalanan. Tidak ada lagi obrolan santai di warung kopi Pak Darto. Semua orang lebih sibuk berbisik, bertanya-tanya, apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Mbah Sarinem? Mbah Karto sibuk berbicara dengan orang-orang tua desa, mencoba merangkai potongan-potongan masa lalu yang mulai muncul seperti kepingan kaca pecah. Namun yang paling mengusik, satu kata yang terus bergema di pikiran mereka. Nazar. Dulu, Mbah Karto membuka cerita pada suatu sore yang mendung, duduk di balai desa bersama beberapa warga, termasuk Pak Lurah, Bu Minah, dan Suro yang ikut duduk diam mendengarkan. "Waktu aku masih muda, aku ingat, Mbah Sarinem itu bukan perempuan sembarangan. Cantik, banyak yang suka, tapi dia keras kepala.
gak pernah mau dijodohkan dengan siapapun. Sampai akhirnya, suatu hari kabar buruk itu muncul. Semua diam. Angin berembus membawa bau tanah basah. Dia hamil, tapi gak ada yang tahu siapa bapaknya. Ada yang bilang orang jauh, ada yang bilang laki-laki dari kampung sebelah. Tapi yang paling bikin geger, bayi itu lahir tidak sempurna. Kata orang tua dulu, itu hukuman karena anak haram. Bayi itu meninggal tak lama setelah dilahirkan. Wajah-wajah yang mendengarkan berubah ngeri. Cerita seperti ini dulu hanya jadi bisikan samar, tapi kini terkonfirmasi dari mulut orang tua desa sendiri. Setelah kejadian itu, Mbah Sarinem jadi tertutup. Tapi aku dengar dia bersumpah. Sumpahnya berat. Sumpah apa, Mbah? Tanya Pak Lurah. Sarinem bersumpah kalau dia akan menyapu halaman rumahnya setiap hari sampai akhir hayatnya, sebagai penebusan dosa atas kejadian kelam itu. Katanya, dengan begitu, arwah bayinya bisa tenang, dan dosanya sedikit demi sedikit akan dihapus. Semua terdiam. Mbah Karto melanjutkan, tapi kita semua tahu, Mbah Sarinem meninggal mendadak. Nazar itu belum selesai ditepati. Sejak rahasia itu mulai terbuka, teror di desa Karangjati justru semakin menjadi-jadi. Anak-anak muda yang nekat begadang mulai mengalami gangguan aneh. Suro sendiri mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada di halaman rumah Mbah Sarinem, melihat sosok nenek tua itu menyapu dengan gerakan lambat. Tapi kali ini sapunya penuh darah. Tiap kali sapu lidi itu diseret ke tanah, tetesan darah mengalir, membentuk jejak merah di atas tanah kering. Dan lebih mengerikannya lagi, kadang Suro melihat ada bayi kecil duduk di pojok halaman. Tubuhnya berlumur darah, matanya kosong, menatap Suro tanpa ekspresi. Suatu malam, mimpi itu semakin nyata. Suro melihat Mbah Sarinem menyapu sambil berbisik, "Ini semua belum cukup, anakku masih menangis." Suro terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Dadanya berdebar kencang, napasnya memburu. Bukan hanya Suro yang mengalami hal itu. Beberapa pemuda lain mulai mengeluh hal serupa. Bahkan ada satu pemuda bernama Jatmiko yang mengaku tidur sambil berjalan ke halaman rumah Mbah Sarinem. Untung saja ia ditemukan warga sebelum benar-benar sampai ke rumah tua itu. Dia manggil aku. Jatmiko berulang kali menggumam seperti orang kesurupan. Kini, bukan hanya suara sapuan lidi yang menghantui malam-malam di Karangjati, tapi juga mimpi buruk yang menyebar bagaikan penyakit. Bu Minah yang tinggal paling dekat bahkan mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Tangisan lirih, memilukan, seperti bayi yang kelaparan. Tapi begitu dicari sumbernya, suara itu lenyap, hanya menyisakan bau anyir dan dingin yang menggigit tulang. Melihat keadaan semakin buruk, Pak Lurah akhirnya mendesak Mbah Karto untuk melakukan sesuatu. Tidak bisa terus menunggu. Kita harus cari tahu apa yang ada di tempat yang ditunjuk Mbah Sarinem malam itu, desaknya. Mbah Karto mengangguk pelan. Kita akan lakukan, tapi kita harus lakukan sesuai adat. Kita harus minta izin. Malam itu, diadakan selamatan kecil di balai desa. Nasi tumpeng, bunga 7 rupa, kemenyan, dan beberapa sesaji lainnya disiapkan. Para sesepuh duduk melingkar, melantunkan doa-doa dengan suara lirih. Di tengah-tengah ruangan, ada satu benda yang mencolok, seikat sapu lidi baru yang disiapkan sebagai simbol penebusan. Setelah ritual singkat, mereka sepakat, besok pagi, mereka akan menggali di titik yang ditunjukkan arwah Mbah Sarinem. Malam itu, sebelum tidur, Suro kembali mengalami mimpi buruk. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpinya, ia tidak hanya melihat Mbah Sarinem menyapu. Ia juga melihat bayangan seorang laki-laki berdiri jauh di belakang sosok Mbah Sarinem, menatapnya tajam. Wajah laki-laki itu penuh kebencian. Matanya merah. Dan setiap kali Suro mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu selalu menghilang. Lalu suara Mbah Sarinem terdengar lebih jelas dari sebelumnya. "Anakku, aku ingin anakku tenang, tolong." Tiba-tiba, dari arah tanah yang disapu, muncul tangan kecil, mungil, namun berlumur darah, seperti mencoba meraih sapu lidi itu.
Suro terbangun dengan teriakan. Ia tidak sanggup tidur lagi malam itu. Pagi harinya, seluruh warga berkumpul di sekitar rumah Mbah Sarinem. Udara terasa berat, langit mendung. Di tengah halaman, tepat di titik yang ditunjukkan arwah Mbah Sarinem, mereka mulai menggali. 1 skop, 2 skop, tanah kering mulai tersingkap. Beberapa warga menutup hidung. Ada bau busuk menyengat yang mulai keluar dari dalam tanah. Aroma busuk bercampur dengan bau amis yang membuat mual. Tiba-tiba, sekop salah satu warga mengenai sesuatu yang keras. "Pak Lurah, ada sesuatu di sini." Dengan hati-hati, mereka menggali lebih dalam. Lalu muncul kotak kayu tua, sudah lapuk dimakan usia. Kotak itu sebesar kardus sepatu, penuh dengan bekas tanah dan akar pohon yang melilitnya. Mbah Karto maju paling depan. Dengan tangan gemetar, ia membuka perlahan kotak kayu itu. Di dalamnya, ada balutan kain kafan kecil. Semua orang tertegun. Kain itu berwarna kecoklatan, sudah tua, dan aromanya menyengat busuk. Saat dibuka sedikit, terlihat tulang belulang kecil, tulang bayi yang sudah rapuh dimakan tanah. Tangisan lirih terdengar dari arah rumah. Semua yang hadir langsung membeku. Suara itu, tangisan bayi. Warga mulai mundur satu persatu. Ngeri bercampur takut. Ini bayi yang dulu dilahirkan Mbah Sarinem. Gumam Mbah Karto lirih. Dia menyimpan jenazah anaknya di halaman rumahnya sendiri selama puluhan tahun. Kini semuanya jelas. Nazar Mbah Sarinem bukan hanya tentang menyapu halaman, tapi juga menjaga tempat peristirahatan anaknya sendiri. Ia berusaha menebus dosa atas aib masa mudanya, dosa yang selama ini disimpan rapat-rapat, tanpa seorang pun tahu. Dan kematian mendadak membuat nazar itu belum selesai. Tapi apakah semua akan selesai setelah penemuan itu? Belum tentu. Karena malam itu, teror justru semakin menjadi. Semakin banyak warga bermimpi buruk. Dalam mimpi mereka, Mbah Sarinem tidak lagi menyapu dengan sapu lidi biasa. Kini sapunya berubah menjadi sapu lidi berduri, meneteskan darah, dan setiap gerakan sapu itu meninggalkan bekas merah di tanah, seolah menandai dosa yang belum terhapus. Langit di atas desa Karangjati semakin kelabu. Seolah-olah alam pun ikut muram mengetahui rahasia yang akhirnya terbongkar. Kain kafan tua berisi tulang belulang bayi yang ditemukan di halaman rumah Mbah Sarinem telah menjelaskan sebagian misteri, tetapi belum membawa kedamaian. Malah, justru sejak penemuan itu, teror semakin menjadi-jadi. Tangisan bayi terdengar hampir setiap malam. Sosok bayangan Mbah Sarinem kini tak hanya muncul di halaman rumah, tapi juga mulai terlihat berdiri di pojok jalan, di bawah pohon randu tua. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosoknya menyapu di depan rumah mereka sendiri. Yang lebih menyeramkan lagi, dalam beberapa mimpi warga, sapunya kini berlumuran darah, menetes-netes, meninggalkan jejak merah di tanah. Warga mulai ketakutan. Bahkan ada yang meminta pindah sementara ke desa tetangga. Namun Pak Lurah menenangkan mereka, mengatakan bahwa malam ini akan ada ritual penyelesaian. Ritual terakhir untuk menuntaskan nazar yang belum selesai, agar arwah Mbah Sarinem dan anaknya bisa beristirahat dengan tenang. Kalau kita tidak segera menyelesaikan ini, kita semua bisa celaka, tegas Mbah Karto. Malam itu, halaman rumah Mbah Sarinem dipenuhi warga. Lampu petromax dipasang di setiap sudut. Di tengah halaman, sudah disiapkan lingkaran bunga 7 rupa, sesaji berupa makanan, kemenyan, dan yang paling penting, seikat sapu lidi baru yang masih terikat rapi. Di atas sesaji itu, diletakkan kain kafan kecil yang berisi tulang-tulang bayi yang ditemukan siang tadi. Warga yang melihatnya bergidik ngeri. Sebagian ada yang menangis pelan, merasa bersalah karena telah membiarkan aib itu terkubur selama puluhan tahun. "Ini bukan untuk memanggil arwahnya," ujar Mbah Karto sambil melangkah pelan ke tengah lingkaran sesaji. "Ini untuk membantu menyelesaikan nazarnya, agar dosanya selesai, agar anaknya tenang." Suara kemenyan mulai mengepul. Aroma harum bercampur dengan bau anyir yang sejak beberapa hari terakhir selalu menyelimuti rumah itu. Semua warga, jangan ada yang bicara buruk, jangan ada yang merekam, jangan ada yang melanggar pantangan. Kalau ada yang melanggar,
Mbah Karto tak melanjutkan kalimatnya, hanya menghela napas berat. Semua orang diam, menahan napas. Tepat pukul 2 dini hari, udara terasa jauh lebih dingin. Kabut turun perlahan, menyelimuti halaman seperti kain putih tipis. Dan saat itu juga, dia datang. Sosok itu perlahan muncul dari bayangan di pojok rumah. Mbah Sarinem. Kali ini wujudnya nyata. Lebih jelas dari semua penampakan sebelumnya. Kebaya lusuhnya koyak di sana-sini. Rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling membuat seluruh warga tercekat adalah matanya. Kosong, putih seluruhnya. Dari mulutnya mengalir darah segar, menetes perlahan ke tanah, bercampur dengan debu dan dedaunan kering. Di tangannya, sapu lidi tua yang sudah nyaris tinggal rangka. Setiap gerakan sapuan yang ia lakukan meninggalkan jejak darah di tanah. Srek, srek, srek. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Yang terdengar hanya suara sapuan dan desis kemenyan yang semakin tebal asapnya. Mbah Sarinem berjalan perlahan mengelilingi lingkaran sesaji. Tangannya menyapu pelan, dan setiap tetes darah dari mulutnya jatuh tepat di atas bunga 7 rupa. Aroma wangi bunga tercampur dengan bau amis darah, menciptakan bau aneh yang membuat sebagian warga hampir muntah. Lalu suara itu terdengar. Anakku, belum cukup, belum cukup. Suara parau, bercampur tangis, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Belum cukup. Mbah Karto mulai melantunkan doa-doa dengan suara tegas, mencoba menenangkan arwah Mbah Sarinem. Sesepuh lain ikut membantu. Suara doa bercampur dengan isak tangis pelan dari warga, terutama para perempuan tua yang merasa iba melihat sosok renta itu masih menyapu bahkan setelah mati. Namun, di tengah prosesi yang sakral itu, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dari kerumunan warga, terdengar suara klik, cekrek. Seseorang memotret. Suro yang mendengar itu langsung menoleh. Matanya menangkap sosok Budi, salah satu anak muda desa, yang dengan rasa penasaran nekat memotret kejadian itu menggunakan ponselnya. Budi, kau gila? Teriak Suro dengan suara tertahan. Namun sudah terlambat. Mbah Sarinem berhenti menyapu. Kepalanya perlahan terangkat. Rambut yang menutupi wajahnya tersibak oleh angin. Untuk pertama kalinya, semua warga melihat jelas wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya putih seluruhnya, tanpa bola mata. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya, yang terbuka lebar-lebar hingga tidak wajar, robek sampai ke pipi, memperlihatkan deretan gigi tua berwarna hitam, dengan darah menetes deras keluar. Semua yang ada di situ menahan teriakan. Dan tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara tangisan bayi yang sangat keras, bercampur suara tawa laki-laki yang menggelegar. Ahahahahaha. Tangisan dan tawa itu saling bersahut-sahutan, memekakkan telinga. Warga mulai panik, beberapa mundur, sebagian berteriak ketakutan. Ada yang jatuh terduduk, ada yang berusaha lari, tapi Mbah Karto berteriak keras, "Jangan bergerak, jangan kemana-mana." Mbah Sarinem bergerak cepat, melompat dengan cara yang tidak manusiawi. Tubuhnya melayang rendah, sapu lidinya menghantam tanah dengan keras, menyebarkan darah ke segala arah. Darah itu tidak hanya mengotori tanah, tapi mulai menyentuh kaki para warga. Beberapa yang terkena darah itu langsung jatuh tersungkur, menggeliat seperti orang kesurupan. "Budi, hapus fotonya!" teriak Suro kalut. Namun Budi hanya terpaku, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba tubuhnya terguncang keras, lalu terlempar seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Ia menghantam dinding rumah Mbah Sarinem dengan suara keras, tak sadarkan diri. Suasana berubah menjadi kekacauan. Namun, di tengah kekacauan itu, Mbah Karto tetap tenang. Dengan suara serak namun tegas, ia melanjutkan doa, kali ini dengan nada lebih tinggi. Ia mengambil sapu lidi baru yang disiapkan dalam sesaji, lalu menusukkannya tepat ke tengah lingkaran bunga. "Inggih kula paringi, meniko sapu anyar. Meniko kanggo netepi janji panjenengan, Mbah Sarinem. Paringi padamengan, paringi tentrem."
Suara doa itu memecahkan kegaduhan. Asap kemenyan mendadak berputar hebat, seperti pusaran kecil. Sosok Mbah Sarinem berhenti bergerak. Kepalanya miring perlahan, seperti mendengarkan sesuatu. Suara tangisan bayi dan tawa laki-laki itu mulai memudar, seolah-olah tertelan oleh suara doa Mbah Karto dan pusaran asap yang semakin pekat. Dan kemudian, hal yang paling mengejutkan terjadi. Dari arah lingkaran sesaji, muncul sesosok bayi. Bukan nyata, melainkan seperti bayangan kabur. Bayi itu duduk dengan tenang di tengah pusaran asap, menatap ke arah Mbah Sarinem. Untuk pertama kalinya, suara Mbah Sarinem terdengar lirih, pelan, seperti manusia biasa. "Anakku." Bayangan bayi itu mengangkat tangannya perlahan, seperti memberikan isyarat maaf. Tetesan darah yang sebelumnya mengalir deras dari mulut Mbah Sarinem perlahan berhenti. Mulutnya menutup perlahan. Matanya yang putih mulai berubah menjadi lebih bersih, lebih tenang. "Anakku, sudah cukup." Dan dengan satu hembusan angin yang kuat, semuanya lenyap. Sosok Mbah Sarinem menghilang bersama pusaran asap. Tangisan bayi dan suara tawa lenyap. Tinggal hanya angin malam yang bertiup pelan, membawa aroma bunga yang samar-samar menenangkan. Beberapa warga menangis lega. Sebagian duduk lemas di tanah, tak mampu berkata apa-apa. Pak Lurah menghela napas berat, menatap Mbah Karto dengan penuh hormat. "Sudah selesai," bisiknya. "Belum sepenuhnya," jawab Mbah Karto pelan. "Tapi yang berat sudah lewat." Suro menoleh ke arah Budi yang masih tergeletak. Meski pingsan, napasnya masih ada. Warga lain mulai membantu membawanya ke rumah untuk dirawat. Sejak malam itu, suara sapuan lidi tak pernah terdengar lagi. Namun aroma bunga 7 rupa masih sesekali tercium samar, terutama saat angin berembus dari arah rumah tua itu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, warga selalu menyempatkan diri berdoa bersama di balai desa, mendoakan arwah Mbah Sarinem dan anaknya agar benar-benar damai. Rumah itu tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Namun satu hal yang selalu menjadi pengingat bagi warga desa Karangjati. Jangan pernah bermain-main dengan janji yang belum ditepati, bahkan setelah mati. Malam itu desa Karangjati seperti baru saja melewati badai panjang. Ritual penyelesaian telah dilakukan. Dan walau tidak semuanya berjalan sempurna karena ulah ceroboh Budi, kekuatan doa dan keteguhan warga yang dipimpin oleh Mbah Karto membuat keadaan perlahan mereda. Namun, meski suara tangisan bayi dan tawa laki-laki itu telah lenyap bersama sosok Mbah Sarinem yang menghilang di telan pusaran asap, sesuatu masih tertinggal. Ada rasa yang belum tuntas. Sesuatu yang membuat langkah kaki warga terasa berat setiap kali melewati rumah tua itu. Keesokan paginya, langit Karangjati cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Sinar matahari menyusup pelan di antara rimbunan pohon jati, menerangi jalan setapak menuju rumah Mbah Sarinem. Aroma tanah basah pagi itu terasa lebih segar, namun tetap ada bau samar yang tidak bisa hilang, aroma daun kering terbakar. Pak Lurah berdiri di halaman rumah bersama Mbah Karto dan beberapa warga. Di tangan Mbah Karto tergenggam sapu lidi baru, sapu yang telah digunakan dalam ritual semalam. Sapu itu kini menjadi semacam simbol, pengikat, penanda bahwa nazar Mbah Sarinem telah selesai. "Hari ini, kita harus tuntaskan semuanya," ujar Mbah Karto lirih. "Bagaimana caranya, Mbah?" tanya Pak Lurah pelan. "Dengan menanam sapu ini di pekarangan rumahnya. Ini bagian terakhir dari nazarnya. Nazar menyapu halaman seumur hidupnya. Dan karena hidupnya sudah selesai, maka sapunya harus dikembalikan ke tanah. Agar selesai semuanya. Agar yang hidup dan yang mati bisa berpisah dengan tenang." Proses penanaman sapu lidi dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Warga membentuk lingkaran di halaman rumah. Tanah tempat ditemukannya kotak kayu berisi tulang belulang bayi itu kini sudah dirapikan. Tepat di tengah lingkaran sesaji yang kemarin malam digunakan, Mbah Karto mulai menggali tanah. Sapu lidi itu ditancapkan perlahan ke dalam lubang, seperti menanam batang pohon kecil. Setelah cukup dalam, lubang itu ditimbun lagi dengan tanah, lalu di atasnya ditebari bunga 7 rupa, juga serpihan daun kering.
Di saat proses penanaman sapu lidi selesai, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah timur. Tidak seperti angin biasa, hembusannya membawa aroma khas, bau daun kering yang dibakar perlahan. Dan saat itulah, sesuatu yang tidak pernah disangka terjadi. Sosok Mbah Sarinem muncul sekali lagi. Namun kali ini berbeda. Wujudnya lebih bersih. Kebaya lusuh yang biasa dikenakan kini tampak utuh, meskipun warnanya tetap pudar. Rambutnya tersisir rapi. Tidak ada lagi darah yang mengalir dari mulutnya. Wajahnya yang dulu sering tampak muram, kini menunjukkan senyum samar. Tidak ada suara sapuan, tidak ada isak tangis, tidak ada bisikan meminta tolong. Ia berdiri di samping sapu lidi yang ditanam, menatap warga satu persatu, terutama menatap Mbah Karto dengan tatapan lega. Suro yang berdiri paling dekat merasakan matanya panas. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan sedih bercampur lega tiba-tiba menyelimutinya. Mbah Sarinem tersenyum, seperti seseorang yang akhirnya bisa pulang ke rumah setelah tersesat terlalu lama. Lalu, perlahan, sosok itu memudar, dibawa oleh hembusan angin yang semakin kuat, sampai akhirnya hanya menyisakan suara desir dedaunan kering bergesekan. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian Mbah Sarinem, Desa Karangjati terasa benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya, Karangjati kembali berdenyut pelan. Anak-anak mulai berani keluar rumah, berlari-lari di lapangan dengan riang. Warung Pak Darto kembali ramai dengan obrolan warga. Tapi satu tempat tetap sunyi dan kosong, rumah Mbah Sarinem. Tak ada satupun warga yang berani menyentuh rumah itu. Tidak ada yang berniat membersihkan, merenovasi, apalagi menempatinya. Setiap malam Jumat Kliwon, ada aroma daun kering terbakar yang samar-samar menguar dari arah rumah itu, membawa kenangan tentang malam-malam penuh teror yang baru saja mereka lewati. Warga sepakat, rumah itu akan dibiarkan apa adanya. Bukan sebagai tempat angker, tapi sebagai tanda hormat, pengingat akan janji yang tak boleh diabaikan, bahkan setelah kematian. Mbah Karto mengusulkan satu hal kepada Pak Lurah dan seluruh warga. Di depan pagar rumah itu dipasang sesajen kecil setiap malam Jumat Kliwon, sekepal nasi putih, segelas air, dan sejumput bunga melati. Bukan sebagai persembahan, tapi sebagai pengingat. Biar kita nggak lupa bahwa kadang yang paling menakutkan bukan hantu, tapi dosa dan janji yang belum ditepati, ucap Mbah Karto waktu itu. Dan semua warga sepakat. Namun, meskipun ketakutan besar telah berlalu, bayang-bayang kejadian itu masih sering menghampiri mereka dalam mimpi. Beberapa orang masih bermimpi melihat Mbah Sarinem menyapu pelan di pekarangan. Kali ini dengan wajah tenang, bukan lagi membawa darah atau amarah. Suro sendiri, suatu malam bermimpi berjalan ke arah rumah Mbah Sarinem. Di sana, ia melihat bayangan kecil seorang bayi duduk di teras rumah, tersenyum kepadanya. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, hanya tatapan tenang. Saat Suro terbangun, ia merasa lega. Bukan takut, tapi seperti ada beban berat yang akhirnya dilepaskan. Rumah itu kini menjadi bagian dari sejarah lisan Desa Karangjati. Anak-anak yang mulai tumbuh besar sering mendengar cerita tentang Nyai Sapu Malam, kisah tentang seorang nenek tua yang terus menyapu bahkan setelah mati, bukan karena ingin menakut-nakuti, tapi karena masih terikat oleh janji lama. Dan kisah itu menjadi peringatan bahwa setiap janji, sekecil apapun, akan menuntut untuk dituntaskan, bahkan sampai ke liang kubur. Orang-orang tua yang dulu suka bergosip tentang aib masa lalu Mbah Sarinem kini lebih sering menundukkan kepala setiap melewati rumah itu, seolah merasa bersalah telah menambah beban hidup almarhumah semasa hidupnya. Suatu siang, Suro dan Wanto duduk di serambi balai desa, menatap ke arah rumah Mbah Sarinem dari kejauhan. Lucu, ya, Wanto. Semua orang dulu cuma tahu Mbah Sarinem sebagai nenek tua pemarah yang tiap pagi nyapu halaman, kata Suro pelan. Wanto mengangguk. Ternyata hidupnya penuh luka, penuh beban. Dan kita semua nggak tahu apa-apa. Angin siang berembus pelan, membawa aroma samar bunga melati dari arah halaman rumah tua itu. Satu hal yang aku pelajari dari semua ini, lanjut Suro, matanya menatap kosong ke depan. Jangan remehkan janji. Jangan meremehkan aib yang dipendam sendiri. Bisa jadi,
Beban yang gak kelihatan itu lebih berat dari beban yang kelihatan. Wanto tidak menjawab. Ia hanya menghela napas, membenarkan posisi duduknya. Di kejauhan, daun-daun kering berguguran tertiup angin, jatuh pelan di halaman rumah Mbah Sarinem yang kini diam dalam sunyi. Dan di balik kesunyian itu, satu hal selalu tersisa. Desir pelan, seolah ada sapuan lidi yang sangat halus, nyaris tak terdengar, tapi tetap ada. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.